Assalamualaikum Bu Regista. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Serli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah lumayan mendingan Bu, walaupun masih agak batuk ini. Saya Serli kayaknya dari pekan lalu batuk ya Bu. Iya Bu, Dari barusan pekan ini lalu batuk. batuknya agak panjang. Iya, mudah-mudahan lekas sembuh Bu Serli. Semoga. Ya, terima kasih banyak Bu Regis. Bu Regis, begini, saya hubungi Ibu sebenarnya ada sedikit, mau curhat sedikit tentang sedikit masalah di sekolah. Ya boleh Bu. Apa itu masalahnya Bu Serli? Semoga iya nih Bu, saya mau curhat. Semoga dengan cerita dengan Bu Regis saya bisa dapat solusi. Nah begini Bu Regis, saya kemarin minggu lalu tuh ngajar. Kemudian rata-rata siswa saya itu tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan ada yang malas-malasan, ada yang tidur ketika saya tanya, paham, tapi pas kita kasih soal atau apa Bu, nggak tahu jawabannya. Nah, bagaimana nih Bu Regis? Jadi poinnya di situ siswanya yang kurang antusias ya Bu pada saat mengikuti pelajaran, kurang aktif. Sampai ada yang Iya Bu, tidur. betul sekali. Iya. Jadi apakah sebelumnya Ibu Serli sudah pernah menelusuri apa yang menjadi penyebab kenapa murid-murid di kelas Ibu itu kurang aktif saat Ibu Serli melakukan pembelajaran kepada mereka? Sudah pernah ya Bu? Belum pernah sih Bu, saya cuma menduga-duga jangan-jangan ini karena siswanya ada masalah, atau jangan-jangan saya yang tidak bagus dalam mengajar, atau mungkin metode saya Bu yang kurang baik dalam mengajar. Saya masih menduga-duga ini Bu. Ya, memang benar Bu Serli. Bisa jadi dugaannya Bu Serli juga benar. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak itu kurang antusias dalam pembelajaran. Ya. Jadi kalau menurut Ibu Serli nih, dari sekian banyak dugaan Ibu Serli, ya, apa yang membuat murid tersebut itu tidak aktif mengikuti pelajaran? Kalau kemungkinan besar sih Bu, metode saya mungkin yang dalam mengajar ya. Oh, metode ya. Jadi masalah utamanya itu ada di metode ya Bu Serli. Ya. Iya sih Bu, kemungkinan. Kalau menurut Ibu Serli sendiri, Bu, ya, kalau menurut Ibu Serli sendiri, gambaran murid yang ideal yang Ibu Serli harapkan itu seperti apa, Bu? Yang gambaran di ideal menurut saya sih Bu, kalau siswanya aktif, kalau siswanya senang dalam mengikuti pembelajaran saya, kemudian rajin bertanya, berkomunikasi dengan guru, kemudian dia paham dengan materi yang dibawakan hari itu. Menurut saya sih begitu Bu. Ya. Oke, baik Bu Serli. Ya, jadi kalau itu tadi gambaran murid ideal yang Ibu Serli harapkan, terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu tersebut? Apakah sudah pernah Ibu mencoba metode pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat siswa itu aktif di dalam kelas, atau bagaimana Bu? Pernah sih Bu, baru tahun lalu itu ada berapa bulan yang lalu ya? Kenapa Bu? Enggak, lanjut Bu Serli.
Pernah sih Bu, waktu berapa bulan yang lalu itu siswa saya aktif, tapi saya metodenya bawa keluar dia belajarnya, saya bawa ke pantai, kita main game sambil saya ngajarnya di sana. Mm-mm. Siswanya sih aktif, tetapi ya gimana ya Bu, untuk bawa terus ke pantai juga buat waktu juga kalau mau bawa terus setiap hari gitu Bu. Iya. Oke, jadi eh, Ibu Sherly sudah pernah mencoba anak-anak untuk belajar di luar kelas atau outdoor ya, Bu? Iya Bu, pernah sih Begitu ya, Bu bawa Sherly. keluar kelas. Ya, jadi menurut Bu Sherly setelah melakukan mencoba metode tersebut untuk menyenangkan siswa saat belajar, mungkin ada hambatan atau tantangan yang Ibu Sherly rasakan ketika menerapkan metode tersebut. Kalau hambatannya sih Bu di waktu saja, kemudian kalau mau dibawa outdoor itu butuh effort lebih. Kalau kita ngajarnya dari pagi, terus Mm-mm. dengan metode yang sama juga kayaknya jenuh ya Bu. Kalau misalnya Iya, sama terus dibawa keluar lagi, bawa keluar lagi, mungkin siswanya juga bosan ya kali Bu. iya. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya Bu Sherly ya. Oke, jadi kalau begitu apa yang sebenarnya Ibu Sherly paling butuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut atau hambatan tersebut? Mungkin saya cari metode lain ya Bu. Mungkin ganti-ganti metode, mungkin begitu ya Bu. Untuk supaya dia lebih aktif. Saya juga pernah lakukan ice breaking, Bu. Itu saya aktif. Ya, ice breaking juga bagus Bu, dicoba ya. Bahkan untuk setiap pembelajaran itu sebaiknya ada ice breaking agar anak-anak ini lebih tertarik mengikuti kelas dan pembelajaran juga bisa lebih menyenangkan ya. Oke, Hmm, jadi ya betul sekali kayaknya selain Bu. Saya harus terapkan ya. ya, iya Bu. Jadi selain ice breaking itu, apakah ini ice breaking kan sudah pernah Ibu terapkan Bu. Jadi selain ice breaking, apakah ada strategi lain lagi yang sudah Ibu rencanakan yang akan Ibu lakukan agar anak-anak ini bisa lebih antusias lagi dalam mengikuti pelajarannya Ibu Sherly? Hmm, sepertinya bagus ya Bu. Kalau misalnya menurut Ibu Regista, saya lakukan yang proyek-proyek itu misalnya buat sesuatu dari materi yang saya bawakan itu menurut Ibu bagus nggak ya? Ya, oke. Jadi kalau kita itu menurut saya juga sangat bagus Ibu idenya. Ya apalagi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, ya mereka itu kan cenderung ingin bergerak, tidak mau diam. Jadi mungkin pada saat kita menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan seluruh indera mereka itu, mereka bisa lebih antusias sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih aktif. Jadi Bu Sherly bisa mencoba juga kalau memang belum pernah dilakukan. Ya, jadi rencana Ibu ini mau menerapkan metode ini yang berbasis proyek ya Bu atau praktikum gitu Bu Sherly. Iya, proyek ya. Iya, rencananya sih begitu Bu. Eh, Ya, jadi kalau Semoga Ibu dengan Sherly sudah, proyek ini bisa aktif. ya Insya Allah Bu ya, amin Bu. Jadi kalau Ibu Sherly sudah punya rencana untuk merubah metode pembelajaran Ibu, kira-kira bagaimana perkiraan keberhasilannya menurut Ibu Sherly? Berapa persen menurut Ibu Sherly keberhasilannya kira-kira? Hmm, mungkin masih angka 6 ya Bu, kan saya juga belum tahu. Walaupun pernah sih, tapi kan setiap tahunnya karakter siswanya beda-beda ya Bu. Ya, betul Bu. Kalau 6 Ya. sih menurut saya sudah bagus. Hmm. Jadi begitu ya Bu Sherly ya. Oke, jadi kapan rencana Ibu Sherly mau melakukan metode ini untuk mencoba di dalam kelas Ibu?
Saya coba secepatnya deh Bu, mungkin bulan ini ya, pada saat semester baru, masih Oh iya, pertemuan-pertemuan awal. oh, iya. Ide yang bagus nih Bu. Di awal pembelajaran, di awal pertemuan ya Bu ya dengan peserta didik. Iya Bu. Ya, jadi kalau begitu siapa saja nanti yang Ibu Sherly akan libatkan dalam menjalankan rencana Ibu Sherly ini? Iya betul sekali nih Bu. Saya harus butuh bantuan kayaknya kalau misalnya em, menerapkan ide saya. Mungkin saya cerita-cerita dulu sama guru IPA yang lain, mungkin punya trik-trik khusus dalam melakukan metode prakteknya atau proyek ya Bu. Iya, benar Sama sekali Bu. dengan kepala sekolah sih Bu, semoga mendukung setiap apa yang saya kerjakan. Ya, kalau boleh tahu sebelumnya Bu Sherly mengajar mata pelajaran apa Bu? Saya sekarang mengajar mata pelajaran IPA Bu. Oh, IPA ya. Nah, IPA itu sangat banyak praktikum ya Bu. Jadi memang dia pelajaran yang sains yang ada beberapa materi memang yang anak-anak harus praktek dan Ibu Sherly bisa coba lakukan. Jadi sudah bagus juga rencana Ibu untuk eh, meminta saran dari teman-teman yang khususnya yang eh, memiliki ya yang sama mata pelajaran dengan Ibu. Jadi Ibu bisa melakukan sharing atau diskusi berdasarkan pengalaman yang sudah pernah mereka lakukan. Ya Bu Sherly. Iya Bu. Iya Bu, insya Allah saya secepatnya hubungin teman itu deh. Ya, kalau di sekolahnya ada berapa guru IPA-nya Bu? Selain Ibu Sherly, ada berapa orang Eh, guru IPA? Alhamdulillah sekarang sudah berdua Bu. Sebelum tahun-tahun sebelumnya sih sendiri, tapi alhamdulillah tahun ini kita berdua. Oh iya. Jadi bisa ajak kolaborasi ya Bu Sherly untuk ini menerapkan Iya, rencana atau perubahan dari metode belajar Ibu Sherly sebelumnya yang Ibu Sherly perhatikan banyak peserta didiknya yang kurang aktif dan rencana Ibu Sherly berikutnya adalah untuk mengubah metode belajarnya Ibu ya dengan menggunakan metode praktikum ya Bu supaya siswanya ini bisa iya Bu. terlibat aktif ya. Oke, baik Bu Sherly. Apa komitmen Ibu Sherly itu agar rencana yang akan Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan baik ke depannya? Oh betul sekali Bu, saya harus berkomitmen nih bahwa saya harus mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi mungkin saya tempel supaya saya ingat bahwa saya akan merevisi modul-modul saya supaya anak-anak saya itu aktif dalam belajar. Jadi saya mungkin tempel jadwal atau di dinding kamar begitu ya Bu. Ya, ya, bagus sekali Ibu komitmennya. Kemudian yang Ibu butuhkan maksud saya dukungan yang seperti apa yang Ibu Sherly butuhkan untuk menjalankan rencana Ibu ini ke depannya? Sebenarnya kalau dukungannya dari berbagai pihak sih Bu, termasuk kepala sekolah, bagaimana mendukung kegiatan kami, mungkin alat-alat praktikumnya yang apalagi kalau bahan-bahan itu ya lumayan ya Bu, udah banyak yang kadaluarsa jadi butuh memang support dari kepala sekolah, kemudian dukungan teman, apalagi teman sesama pengajar IPA ya. Kemudian Iya, saya juga butuh dukungan dari siswa sendiri, bagaimana mereka itu aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. ya. Kalau dari rekan sejawat Ibu, itu dukungan yang seperti apa? Kalau saya sih dari rekan sejawat support saja sih Bu, sama mendengarkan cerita saya atau memberi tips-tips mungkin jangan sampai mereka punya tips bagaimana membuat siswa aktif begitu Bu. Oh iya, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi tadi bentuk dukungan dari kepala sekolah sempat saya dengar. Ya, kira-kira ini misalnya ya, Bu, kalau misalnya sekolah
eh, belum bersedia membantu menyediakan alat dan bahannya. Ya, mungkin karena jangkauannya itu sulit dijangkau. Ya, kira-kira ada alternatif lain mungkin yang Ibu Sherly lakukan ya supaya proses Wah, praktikumnya itu tetap berjalan. wah betul sekali Bu. Saya tadi tidak kepikiran loh, jangan sampai kepala sekolah saya tidak setuju atau tidak menyediakan. Mungkin saya cari alternatif lain yang ada di lingkungan siswa ya Bu. Mungkin yang mudah-mudah saja bahannya yang bisa diadakan. Ya, bagus sekali Bu Sherly. Jadi memanfaatkan alam, bahan-bahan yang ada di alam sekitar. Ya, baik Bu Sherly, mungkin saya rasa cukup ya untuk perbincangan kita di sore hari ini. Jadi Ibu Sherly dapat merencanakan rencana Ibu ke depannya, ya tentunya dengan harapan ada perubahan yang terjadi pada peserta didik Ibu Sherly yang tadinya kurang aktif, kurang antusias, tapi dengan perubahan metode belajar yang Ibu Sherly lakukan, ya dengan metode praktikum, semoga itu bisa lebih mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, ya Bu. Jadi kalau sudah nanti Siap. Ibu Sally implementasikan rencana Ibu ini di dalam kelas, jadi Ibu bisa kembali sharing kepada saya bagaimana hasilnya ya Bu. Supaya kita bisa Insya ini Allah Bu. membuat rencana ke depannya lagi bersama-sama. Iya, makasih banyak nih Bu waktunya dengar curhatan saya. Saya dapat solusi nih dari hasil perbincangan kita. Ya, bagaimana perasaannya Bu Sally setelah kita berbincang sore hari ini? Senang sekali sih Bu, saya sedikit ya merasa lega karena Ya, curhatan saya bisa didengarkan. Kemudian saya juga dapat solusi dari Bu Regis, dari percakapan dengan Bu Regista bahwa saya harus ganti metode. Kemudian metode yang bagus saya gunakan itu metode praktek atau menggunakan proyek. Kemudian ya, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar saya. Jadi kok intinya komunikasi yang baik. Jadi saya makasih banyak nih Bu Regista sudah ya, meluangkan sama-sama Bu waktunya untuk Sally. saya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.